Bapa kami yang di surga, sekali lagi kami datang di hadapan-Mu untuk memohon agar Engkau bersama kami dalam mempelajari pelajaran kami hari ini. Kami akan pelajari suatu pelajaran yang amat sangat penting. Bahkan pelajaran utama dari kebenaran yang terdapat dalam firman-Mu. Jadi kami mohon agar pikiran dan hati kami dibukakan, agar firman-Mu tidak sia-sia, melainkan mencapai maksud tujuan yang Engkau telah berikan. Dan terima kasih Engkau mendengar dan menjawab doa kami, karena kami mohon atas nama Yesus. Amin. Saya ingin mengulangi sekilas yang telah kita pelajari bersama-sama dalam pelajaran kita yang lalu. Kalau Anda masih ingat, kita telah mempelajari mengapa Yesus harus datang hidup bersama kita di perkemahan. Sebagai seorang manusia sesungguhnya. Dengan kata lain, Yesus menjadi sebagai manusia sejati, bahkan manusia yang fana. Sekarang, saya hendak mengulangi 7 alasan mengapa Yesus menjadi manusia. Nomor 1. Yesus menjadi manusia agar Dia bisa menyatakan kepada kita bagaimana sesungguhnya Tuhan itu. Karena Dia adalah yang terdekat dengan Allah Bapa, tidak ada lain yang bisa lebih baik menyatakan Allah Bapa. Yang kedua, kita tahu Yesus datang hidup bersama kita di perkemahan, supaya Dia bisa mati untuk dosa-dosa kita. Karena sebagai Tuhan tidak bisa mati. Tuhan itu kekal. Jadi Yesus harus mengenakan kodrat manusia agar memungkinkan Dia bisa mati. Ketiga, kita tahu Yesus harus menjadi manusia agar Dia bisa dicobai, sebab Alkitab katakan bahwa Tuhan tidak bisa dicobai, Tuhan tidak bisa ditipu oleh setan. Karena Tuhan itu Maha Tahu, Tuhan tahu segalanya. Tuhan itu Maha Kuasa. Setan tidak bisa membawa Tuhan untuk berdosa. Jadi Yesus harus mengambil kodrat kemanusiaan agar Dia bisa benar-benar dicobai. Keempat, Yesus harus menjadi manusia agar kita diberi jaminan bahwa Dia benar-benar bisa bersimpati dan berempati kepada kita. Yesus benar-benar mengerti kita ketika Dia mewakili kita di hadapan Allah Bapa. Kemudian yang kelima, kita tahu Yesus harus menjadi manusia agar Dia bisa menjadi hakim kita. Dengan kata lain, Dia harus menjadi manusia agar Dia bisa mewakili kita di hadapan Allah Bapa sebagai pembela kita dan menghakimi kita dengan adil, dan agar di penghakiman tidak ada alasan lagi untuk berdosa. Lalu keenam, kita perhatikan, Yesus datang ke dunia ini untuk menjalani hidup sempurna sebagai manusia, agar Dia bisa memperhitungkan kebenarannya kepada kita, yang artinya mengkreditkan kebenarannya kepada kita. Dan yang kedua, agar Dia bisa membagikan kebenarannya kepada kita, yang artinya Dia mencurahkan kebenarannya ke hati kita, sehingga kita bisa menjalani kehidupan yang dihidupkan Yesus. Dan akhirnya yang ketujuh, kita tahu bahwa Yesus mengambil kodrat manusia, supaya Dia bisa menyiapkan tempat bagi kita di surga, agar kelak akhirnya Dia bisa datang dan membawa kita kepada dirinya. Jadi kita telah tahu sedikitnya ada 7 alasan penjelmaan Yesus Kristus. Dia datang ke dunia ini untuk hidup bersama kita di perkemahan Bait Suci. Kita masih belum masuk ke pelataran Bait Suci. Kita baru hanya membahas Yesus hidup di perkemahan di mana orang Israel tinggal. Dan malam ini kita akan bahas mengenai Yesus memasuki pelataran Bait Suci. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa di pelataran ada 2 perabotan utama. Gambarnya terlihat di atas sini. Pertama-tama, di sebelah sana adalah mezbah korban. Itulah jika Anda memasuki pelataran Bait Suci. Lalu masuk sedikit lagi ke dalam, tepat sebelum Anda masuk ke dalam bilik suci dari Bait Suci. Di situ terdapat yang disebut bejana pembasuhan, yang berisi air di mana imam membasuh dirinya sebelum dia masuk melayani di dalam bilik suci dari Bait Suci. Sekarang kita akan lihat bahwa 2 perabotan itu sebenarnya mengacu pada 2 fungsi atau peristiwa dalam kehidupan Yesus Kristus.
Kita sudah tahu bahwa perkemahan menggambarkan hidup Yesus saat dia hidup di tengah-tengah kita. Mezbah korban menggambarkan kematian Yesus Kristus. Dan bejana pembasuhan menggambarkan kebangkitan Yesus Kristus. Dan tentu saja, setelah itu, Yesus masuk ke bilik suci dari bait suci dan bilik suci ini berada di surga. Saya jelaskan bahwa tidak ada pelataran bait suci di surga. Alasannya adalah karena pekerjaan di pelataran telah diselesaikan Yesus di dunia. Anda lihat, dia hidup bersama kita di perkemahan di dunia. Dia mati di dunia dan dia bangkit di dunia. Jadi di surga, yang tersisa adalah bilik suci dan bilik maha suci. Pelataran adalah dunia ini di mana Yesus melaksanakan tugasnya. Sebagai orang yang hidup bersama kita, sebagai yang mati, dan sebagai yang bangkit dari kematian. Sekarang kita perlu bertanya, mengapa Yesus harus datang untuk menjalani hidup yang sempurna dan untuk mati? Nah, marilah kita simak ini dan memahami mengapa Yesus harus datang dan menjalani hidup yang sempurna. Dan mengapa Yesus harus datang untuk mati. Yang pertama yang saya ingin Anda perhatikan adalah bahwa hukum Tuhan menuntut kesempurnaan mutlak. Hukum Tuhan berkata, patuhi saya, dan hidup. Tetapi hukum itu juga berkata, melanggar saya dan itu berarti dosa. Dan upah dosa adalah apa? Upah dosa adalah maut. Jadi pada dasarnya, urutannya adalah, hukum menuntut kesempurnaan mutlak. Jika saya tidak bisa memenuhi kesempurnaan yang dituntut oleh hukum berarti berdosa. Maka upah dosa atau akibat dosa adalah kematian. Tentu saja, pertanyaannya adalah, berapa banyak dari kita telah berdosa? Alkitab berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah, Roma 3 ayat 23. Tidak ada yang benar, seorang pun tidak, Roma 3 ayat 10. Jadi kita semua sedang menunggu eksekusi hukuman mati. Tak seorang pun dari kita sanggup menghidupkan hidup sempurna sebagaimana hukum itu menuntut. Jadi kata hukum, karena kamu tidak bisa memenuhi hidup sempurna yang saya tuntut. Agar kamu boleh hidup, maka kamu harus mati. Maka Yesus datang ke dunia. Untuk beberapa alasan yang sudah kita sebutkan. Tetapi saya mau menekankan dan menggarisbawahi khususnya ada dua. Pertama, Yesus datang ke dunia ini untuk menghidupkan hidup yang seharusnya kita semua hidupkan. Yesus datang menghidupkan kehidupan yang sempurna sesuai hukum Tuhan. Dan dia menjalani kehidupan itu bagi semua orang. Tapi, Yesus bukan hanya datang menghidupkan hidup itu bagi saya, bagi Anda. Agar di dalam dia kita bisa berdiri di hadapan hukum tanpa bersalah. Bukan karena kita benar, melainkan karena dia benar. Tapi Yesus juga harus datang untuk membayar dosa-dosa kita. Dia harus datang untuk membayar dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Jadi Yesus ke dunia ini, yang pertama adalah untuk menghidupkan hidup yang seharusnya kita hidupkan. Dan dia datang mati untuk kematian yang seharusnya kita alami. Dia hidup dan mati bagi setiap manusia yang pernah menghirup nafas hidup di planet bumi ini. Dengan kata lain, Yesus datang untuk hidup dan mati sebagai pengganti semua orang. Supaya apabila saya menerima Yesus Kristus, dia mengambil hidupnya dan memperhitungkannya sebagai milik saya. Dan dia mengambil kematiannya dan dia memperhitungkannya sebagai kematian saya. Dan bila Tuhan memandang saya, seolah-olah saya tidak pernah berbuat dosa. Bukan karena saya tidak pernah berbuat dosa, tapi karena Yesus yang tidak pernah berbuat dosa. Bukankah ini jelas sekali maksudnya? Inilah inti dan pusat Injil Yesus Kristus. Malam ini kita akan berbicara mengenai pekerjaan Yesus di pelataran. Kita sudah membahas hidupnya yang sempurna. Sekarang kita akan membicarakan mengenai kematiannya di mezbah korban, dan kebangkitannya di bejana, atau pembasuhan air. Di dalam Perjanjian Lama ada beberapa nubuatan yang menunjuk kepada kematian Yesus Kristus di pelataran. Dan saya mau kita menganalisa atau menyimak beberapa dari nubuatan tersebut yang kita temukan di Perjanjian Lama. Yang pertama dari nubuatan itu ditemukan di dalam Kejadian pasal 22. Saya ajak Anda membuka Kejadian 22 ayat 2. Ini adalah kisah pengorbanan, atau lebih tepat dikatakan pengorbanan yang nyaris dari Ishak.
Dan saya mau Anda perhatikan Kejadian 22 ayat 2 ini. Dalam kisah ini, Abraham memainkan peranan Allah Bapa. Dan Ishak memainkan peranan Yesus Kristus. Kisah ini adalah simbolis, sebagai ilustrasi hubungan antara Allah Bapa dengan anaknya, Yesus Kristus. Nah, perhatikanlah Kejadian 22 ayat 2, di sana ada dua detail yang sangat menarik. Dikatakan di sana, firman-Nya, ini Tuhan yang berbicara. Ambillah anakmu. Siapa anakmu yang satu-satunya itu? Kata satu-satunya itu seharusnya diterjemahkan anakmu yang unik. Atau anakmu yang tiada duanya, anak yang istimewa. Anda berkata, dari mana kita tahu itu? Karena Ishak bukanlah anak Abraham yang satu-satunya. Anda tahu, kata Ibrani, Yauhid, yang artinya unik. Artinya, tidak ada duanya yang seperti itu, artinya, istimewa. Waktu itu Abraham juga memiliki Ismail. Namun Ishak disebut anak Abraham yang unik, yang tak ada duanya seperti itu, karena dia adalah anak perjanjian. Tapi sekarang perhatikan, dia bukan saja disebut anak yang unik, atau anak satu-satunya. Tapi dikatakan, yang engkau. Apa? Yang engkau kasihi. Bukankah ini kedengaran mirip seperti, inilah anakku yang kukasihi. Kepadanya lah aku berkenan, Matius 3 ayat 17. Selanjutnya ayat itu berkata, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai apa? Disinilah mezbah korban. Persembahkan di sana dia sebagai korban bakaran. Perhatikan, Abraham bukan hanya harus membunuhnya, tapi dia juga harus apa? Membakarnya. Itulah yang dilakukan pada mezbah bait suci. Dan dikatakan, pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Nah, yang menarik dari kisah ini adalah derita pergumulan Abraham dan anaknya. Khususnya bagi Abraham, yang berlangsung selama 3 hari. Saya ingin Anda perhatikan Kejadian 22 ayat 4. Abraham benar-benar mempersembahkan Ishak pada hari ketiga perjalanannya. Dikatakan di dalam Kejadian 22 ayat 4. Ketika pada hari ketiga, Abraham melayangkan pandangnya. Kelihatanlah kepadanya tempat itu. Dari mana? Dari jauh? Saya mau tanya, berapa lamakah penderitaan Allah Bapa untuk anaknya selama Yesus berada di dunia ini? Juga berlangsung berapa lama? Berlangsung juga selama 3 hari. Detail lain yang menarik di dalam kisah ini, Abraham yang meletakkan kayu di atas bahu Ishak. Tapi Abraham yang memegang pisau dan penyulut apinya. Nah, ini sangat bermakna. Marilah kita baca, dan perhatikan apa yang terdapat di dalam Kejadian 22 ayat 6 dikatakan. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak, anaknya. Dan sekarang anaknya, Ishak, yang memikul kayu. Siapakah yang memikul kayu? Salib. Di atas siapa kayu itu diletakkan? Yesus Kristus. Tetapi Yesus dipukul oleh siapa? Yesaya 53 berkata, oleh Allah Bapa. Dan itulah sebabnya Abraham yang memegang pisau dan penyulut api. Dikatakan selanjutnya, lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak, anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Dan sekarang kita tiba di klimaks kisah tersebut. Ketika Ishak akan segera dikorbankan. Sesuatu yang spektakuler terjadi. Marilah bersama saya ke Kejadian 22 dan baca ayat 8, 13, 14. Ini adalah ayat yang sangat bermakna. Dikatakan, sahut Abraham. Anakku, sebab Ishak bertanya. Kita sudah punya kayunya, api dan pisau. Tetapi di manakah korbannya? Sahut Abraham, anakku. Allah, akan apa? Allah yang menyediakan. Domba korban bakaran. Siapakah yang akan menyiapkan domba? Allah sendiri yang menyediakan dombanya. Dikatakan, keduanya berjalan, bagaimana? Bersama-sama, maknanya sangat jelas. Lalu Abraham mengangkat matanya dan melihat. Lalu di belakangnya ada seekor domba jantan, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu.
lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran. Dan coba perhatikan, bukankah ini merupakan korban pengganti? Bukankah ini merupakan pengganti bagi Ishak? Tentu saja, lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran. Yang bagaimana? Sebagai pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu, Tuhan yang menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan, akan disediakan. Nah, tahukah Anda, menurut Alkitab, Abraham setidaknya, pengertian secara lambang atau metafora, menerima Ishak kembali dari kematiannya pada hari ketiga? Anda bertanya, di mana Alkitab berkata demikian? Marilah kita ke kitab Ibrani 11 ayat 17-19. Coba saya tanya, apakah Ishak sudah dianggap sama dengan mati oleh Abraham? Sudah pasti. Tapi apa yang terjadi pada hari ketiga? Pada hari ketiga, Abraham menerima anaknya kembali, dalam kondisi apa? Hidup. Sekarang, perhatikan Ibrani 11 ayat 17. Oleh iman Abraham, ketika ia dicobai, mempersembahkan Ishak. Dan dia, yang telah menerima janji itu, rela mempersembahkan. Apa? Kata itu kurang tepat terjemahannya, anaknya yang tunggal. Itu artinya anaknya yang unik atau spesial atau anaknya yang tidak ada duanya. Kata monogenes dalam bahasa Greka artinya bukan hanya anak yang tunggal, melainkan berarti unik, atau istimewa, atau tak ada duanya yang seperti itu, seperti yang dikatakan di Kejadian 22. Dikatakan oleh iman Abraham, tatkala ia dicobai, mempersembahkan Ishak. Ia, yang telah menerima janji itu, rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Yang tentang dirinya telah dikatakan, dari Ishaklah, benihmu akan dipanggil. Sekarang perhatikan, kesimpulannya. Maksudnya Abraham yang berkesimpulan, bahwa Allah sanggup berbuat apa? Membangkitkan dia dari antara orang mati. Dari mana dia juga telah menerimanya kembali? Bagaimana? Secara kiasan? Apakah Abraham menerima anaknya kembali hidup pada hari ketiga? Betul sekali. Maka kita mendapatkan gambaran yang indah ini. Dari seorang bapak dan seorang anak. Anaknya yang unik, yang dikasihi oleh bapaknya. Dan mereka menderita bersama. Dan derita pergumulan itu berlangsung 3 hari. Tetapi pada hari ketiga, sang anak kembali kepada bapaknya dalam keadaan hidup. Ini gambaran yang indah dari hubungan antara Allah Bapa dengan anaknya, Yesus Kristus. Dan penderitaan yang mereka lewati, ketika Yesus memberikan nyawanya bagi dosa-dosa dunia ini. Maka di Kejadian pasal 22 terdapat gambaran indah yang melukiskan apa yang harus dilakukan Yesus. Ketika dia datang ke dunia ini untuk mati bagi dosa-dosa kita. Tapi ada nubuatan lain di Perjanjian Lama. Di Keluaran pasal 12 ada nubuatan yang lain. Ini adalah nubuatan mengenai domba Paskah, korban dari domba Paskah. Alkitab memberitahu kita bahwa setiap laki-laki di Israel harus pergi ke Yerusalem untuk upacara Paskah. Setiap laki-laki berusia 12 tahun ke atas harus pergi merayakan Paskah. Dan Hari Raya Roti Tak Beragi di kota Yerusalem setiap tahun. Nah, ini menarik untuk disimak, bahwa upacara Paskah ini diberikan tanggal, bulan, dan jamnya ketika domba Paskah itu seharusnya dikorbankan. Marilah perhatikan Keluaran 12 ayat 5-7. Keluaran 12 ayat 5-7, yang berbicara mengenai domba Paskah. Dikatakan, anak dombamu itu harus apa? Ada hal yang sangat menarik, yang tak bercacat. Yang jantan, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai kapan? Hari yang ke-14 bulan yang sama. Jika kita melihat konteksnya, ini adalah bulan Nisan. Bulan pertama dari tahun kalender Ibrani. Jadi korban dipersembahkan di hari ke-14. Bulan yang sama, yaitu bulan Nisan. Tidak hanya disebutkan hari dan bulannya, tapi juga jamnya. Sebab dikatakan berikutnya, lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Saya akan segera kembali ke hal ini. Lalu haruslah mereka ambil sedikit darah itu dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu.
Dan pada ambang atas, pada rumah di mana orang memakannya. Jadi korban itu seharusnya dipersembahkan kapan? Pada senja hari atau twilight. Anda pikir apa artinya twilight? Secara harafiah dalam bahasa Ibrani dikatakan, di antara dua petang. Itulah kata-kata harafiahnya, di antara dua petang. Dua petang yang mana yang dimaksud? Apa ada waktu dua petang? Tentu saja ada. Anda lihat, di antara orang-orang Yahudi, petang pertama, yaitu sewaktu matahari mencapai puncaknya atau klimaksnya dan mulai menurun. Itu disebut petang yang pertama yaitu saat dimulai perhitungan, setelah tengah hari, atau saat sore. Petang yang kedua adalah ketika matahari terbenam. Jadi kapan, di antara dua petang itu? Itu adalah tepat di tengah-tengah antara saat matahari mulai menurun pada tengah hari dan ketika matahari terbenam. Pukul berapa saat itu? Pukul 3 sore. Tahukah Anda pukul berapa Yesus mati? Alkitab katakan, pada jam yang ke-9. Yesus berseru, "Sudah selesai," Yohanes 19 ayat 30. Ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku, Lukas 23 ayat 46. Dan dia mengembuskan nafasnya. Dan Anda bertanya, jam yang ke-9, apakah itu pukul 3? Ya, sebab bagi orang Yahudi jam yang pertama adalah pukul 6 pagi. Jam ketiga adalah pukul 9 pagi. Jam ke-6 adalah tengah hari. Jam ke-9 adalah pukul 3 petang. Dan jam ke-12 adalah saat matahari terbenam. Makanya Yesus berkata, bukankah siang hari ada 12 jam? Anda paham bukan? Jadi pada jam ke-9 adalah pukul 3 sore. Yesus bukan saja mati pada hari ke-14 bulan Nisan. Tapi dia mati tepat pukul 3 sore, sebagaimana yang dinyatakan oleh nubuatan Paskah. Sebetulnya perjanjian baru itu sangat jelas menyatakan bahwa Yesus sendiri yang menggenapi nubuatan Paskah itu. Perhatikan 1 Korintus 5 ayat 7. 1 Korintus 5 ayat 7, dikatakan bahwa Paskah itu digenapi dalam Yesus Kristus. Dikatakan di sana, Rasul Paulus yang menulis, "Buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu benar-benar telah dibersihkan dari ragi. Karena sesungguhnya Kristus, anak domba Paskah kita, telah dikorbankan untuk kita." Siapakah domba Paskah kita? Yesus Kristus. Apakah Yesus mati tepat pada hari Paskah? Ya. Apakah dia mati tepat pada bulan Paskah? Ya. Apakah dia mati tepat pada jam di mana domba Paskah itu harus dikorbankan? Tepat sekali. Anda tahu ada orang yang kagum dengan ramalan Nostradamus. Tapi jika Anda lihat di channel sejarah, itu hanyalah kumpulan spekulasi. Sekumpulan kata-kata di mana Anda harus interpretasi, dan harus berimajinasi. Di sini, Anda tidak perlu memakai imajinasi. Di sini sudah diberikan hari, jam, dan bulan. Saatnya Yesus Kristus harus mati, dan dia mati tepat pada waktu tersebut. Dan ini sudah ditulis 1500 tahun sebelum kelahiran Yesus. Suatu nubuatan yang mengagumkan. Nah, ada nubuatan lain yang memberitahukan tahun kematian Yesus Kristus. Upacara Paskah menunjukkan jam, tanggal, dan bulannya. Tetapi ada nubuatan lain yang memberitahukan tahunnya kapan Yesus akan mati. Nubuatan itu dikenal sebagai nubuatan 70 minggu. Dan kita akan mengadakan 2 ceramah tentang nubuatan 70 minggu. Satu seminar tidaklah cukup waktu untuk mencakup seluruh nubuatan itu, bahannya begitu banyak. Maka kita akan menyediakan 2 sesi seminar untuk membahas nubuatan 70 minggu ini. Namun demikian, sekarang saya mau mengambil sedikit waktu untuk membaca dari Daniel 9 ayat 26-27. Di mana nubuatan itu memberikan tahun yang tepat kapan Yesus akan dikorbankan sebagai domba. Dikatakan di ayat 26 itu, sesudah 62 minggu. Dikatakan, sesudah ke-62 kali 7 masa, sebenarnya adalah 7 dan 62, berarti 69 minggu. Mesias akan apa? Akan dibunuh, tetapi bukan karena dirinya sendiri. Mengapa Mesias ini akan dibunuh? Apakah karena salahnya sendiri? Tidak, dia dibunuh untuk orang lain. Sekarang perhatikan ayat 27. Lalu dia mengukuhkan perjanjian dengan banyak orang selama minggu. Ini minggu 70 dari 70 minggu. Dikatakan, lalu dia meneguhkan perjanjian dengan banyak orang selama seminggu. Tapi pada pertengahan 7 minggu itu, dia akan menghentikan korban sembelihan dan korban persembahan. Dan jika kita pelajari nubuatan ini, kita akan temukan satu hal yang menakjubkan. Yesus memulai pelayanannya
Pada tahun 27 AD, yaitu pada saat dia dibaptis. 3,5 tahun kemudian, pada pertengahan minggu terakhir, Yesus Kristus mati di salib. Lalu 3,5 tahun kemudian, pintu kasihan ditutup bagi teokrasi Yahudi. Dengan kata lain Yesus mati tepat pada tahun 31, pada musim semi, pada hari Paskah. Nubuatan ini menunjuk ke tahun yang persis pada waktunya Yesus harus mati di salib. Sungguh nubuatan yang menakjubkan. Dan apakah Anda perhatikan di sini dikatakan bahwa Yesus akan menghentikan korban dan persembahan? Sekarang, saya mau membacakan pernyataan sangat menarik dari biografi Kristus yang klasik, buku Desire of Ages, Kerinduan Segala Zaman. Tahukah Anda hal itu benar-benar digenapi, bahwa Yesus menyebabkan korban dan persembahan berhenti? Mari saya baca pernyataan pendek yang terdapat di buku Desire of Ages, tentang saat kematian Yesus. Di sini Ellen White menyatakan, semua ketakutan dan kebingungan. Karena telah terjadi gempa bumi hebat. Dan tabir bait suci robek dari atas hingga bawah. Ellen White melanjutkan, sementara imam hendak menyembelih domba korban. Tetapi pisau terjatuh dari tangannya tak berdaya. Dan domba itu melarikan diri. Bukankah dia telah menghentikan korban dan persembahan? Ya, dia telah menghentikannya. Tidak ada lagi korban saat hari itu, demikianlah dia katakan. Tetapi pisau terjatuh dari tangannya tak berdaya dan domba itu melarikan diri. Lalu Ellen White melihat kaitan antara lambang dan yang dilambangkan. Antara apa yang di dalam nubuatan dan penggenapannya, sewaktu dia berkata, type atau lambang bertemu dengan antitype atau yang sesungguhnya. Dalam kematian anak Allah, korban yang agung telah dilakukan. Jadi Yesus benar-benar. Pada tahun 31. Pukul 3 petang. Pada tanggal 14 bulan Nisan. Menggenapi nubuatan mengenai domba Paskah, yang sekali lagi disimbolkan oleh mezbah korban. Tapi ada lagi nubuatan-nubuatan lain. Misalnya, korban pagi dan petang yang diadakan di bait suci. Korban pagi dan petang ini dipersembahkan dan diletakkan di atas mezbah korban. Mari saya membacakannya. Keluaran 29 ayat 38-39, dikatakan di sini. Inilah yang harus kau persembahkan di atas mezbah itu, yaitu mezbah korban itu. 2 anak domba berumur setahun, setiap hari, terus-menerus. Domba yang satu harus kau persembahkan di waktu pagi. Dan domba yang lain kau persembahkan pada waktu senja. Yaitu, di antara 2 petang, yaitu pada pukul 3 sore. Dengan kata lain, korban domba pagi dan petang menunjuk pada kematian Yesus Kristus di atas salib. Tetapi masih ada nubuatan yang lain. Perhatikan Yesaya 53 ayat 4-6. Di sini menceritakan mengenai Mesias, ditulis 700 tahun sebelum kelahiran Yesus. Tetapi sesungguhnya, duka kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Namun kita mengira dia kena tulah, dipukul oleh Allah dan tersiksa. Tapi dia terluka, dengarkan baik-baik. Ingat nubuatan 70 minggu yang berkata bahwa dia tidak disingkirkan karena kesalahannya sendiri? Dia akan dibunuh, tapi bukan karena dirinya sendiri. Perhatikan di sini dikatakan, dia terluka oleh karena pelanggaran-pelanggaran kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Hukuman demi pendamaian kita ditanggung olehnya. Dan oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Kita sekalian seperti domba yang tersesat. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Dan Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita semua. Bukankah nubuatan ini mengacu kepada Yesus Kristus? Tentu saja, kitab Perjanjian Baru menunjuk wujudnya kepada Yesus Kristus. Marilah ke kitab Kisah pasal 8 dan membaca ayat 32-36. Ini adalah kisah sida-sida orang Etiopia yang bertemu Filipus. Dan sida-sida itu sedang mempelajari Yesaya 53. Dan dia tidak bisa mengerti, dan bertanya, nubuatan ini berbicara mengenai siapa? Marilah kita lanjutkan ceritanya di ayat 32. Nas kitab suci yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. Seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian. Dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya.
Demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam keterhinaannya, keadilan pun dirampas darinya. Dan siapakah yang akan menyatakan keturunannya? Sebab nyawanya diambil dari bumi. Apakah sida-sida itu mengutip Yesaya pasal 53? Betul sekali. Sekarang, perhatikan, maka kata sida-sida itu kepada Filipus. Aku bertanya kepadamu, tentang siapakah nabi ini berkata demikian? Tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain? Maka mulailah Filipus berbicara. Dan bertolak dari nas itu, ia, apa? Dia memberitakan Yesus kepadanya. Siapakah tokoh utama nubuatan Yesaya 53? Yesus Kristus. Perhatikan 1 Petrus 2 ayat 23-24, di mana Yesaya 53 disinggung lagi dan diaplikasikan kepada Yesus Kristus. 1 Petrus 2 ayat 23-24, berbicara mengenai Yesus, dikatakan. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam. Tapi ia menyerahkan dirinya kepada Dia, yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri, yaitu Yesus, telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya kita, yang telah mati terhadap dosa, boleh hidup untuk berbuat benar. Lalu muncullah kutipan Yesaya 53, oleh bilur-bilurnya kamu telah disembuhkan. Apakah Petrus mengerti bahwa nubuatan Yesaya 53 itu mengenai Mesias yang dibawa sebagai domba ke tempat penyembelihan? Apakah dia mengerti bahwa ini mengenai Yesus Kristus? Tentu saja, sekali lagi semua ini mengacu pada mezbah korban. Semua nubuatan itu menunjukkan bahwa Yesus akan datang dan Yesus akan mati untuk dosa-dosa kita. Perhatikan ada nubuatan menarik lain di Perjanjian Lama yang digenapi oleh Yesus. Bilangan 15 ayat 2-3, di sini dikatakan. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila kamu masuk ke negeri yang kuberikan menjadi kediamanmu, yang akan kuberikan kepadamu, dan kamu hendak persembahkan korban api-apian bagi Tuhan. Persembahan korban api-apian, ingatlah kata-kata itu. Korban api-apian bagi Tuhan untuk membayar suatu nazar khusus. Atau sebagai persembahan sukarela atau pada waktu perayaan-perayaanmu. Untuk mempersembahkan, apa, bau yang menyenangkan bagi Tuhan dari lembu ataupun kawanan domba? Jadi, dengan kata lain, korban itu adalah apa bagi Tuhan? Suatu bau yang menyenangkan. Sekarang marilah ke Efesus 5 ayat 2 untuk mencari tahu kepada siapa ini dimaksudkan. Efesus 5 ayat 2. Di sini, Rasul Paulus akan menerapkan gagasan bahwa korban dan persembahan adalah aroma yang menyenangkan. Ia akan mengaitkannya dengan Yesus Kristus. Dikatakan di Efesus 5 ayat 2, dan hiduplah di dalam kasih. Sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kita, dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai apa? Ingat kata-katanya, persembahan dan korban kepada Allah sebagai bau-bau yang harum. Nubuatan di kitab Bilangan ini mengacu kepada siapa? Kepada Yesus Kristus? Saya ingin menyebut dua nubuatan lagi. Imamat 22 ayat 20-22. Tentang memilih domba korban. Alkitab memberitahu kita bahwa domba itu haruslah tidak bercacat. Dengan kata lain, domba itu harus diperiksa dengan sangat teliti untuk memastikan bahwa secara fisik domba itu tidak ada cacatnya. Perlu dipahami, domba seekor hewan, jadi hanya bisa diperiksa secara fisik untuk mengetahui apakah bercacat. Tetapi hal ini melambangkan fakta bahwa Yesus tidak memiliki cacat moral. Jadi, type atau lambang selalu tidak sempurna dibandingkan anti-type atau yang dilambangkannya. Dengan kata lain, bayangan selalu tak sejelas realita yang dilambangkan oleh bayangan tersebut. Jadi di dalam Perjanjian Lama, orang hanya bisa memastikan domba itu tidak memiliki celah atau cacat fisik. Tapi hal itu melambangkan bahwa Yesus tidak memiliki cacat moral dalam karakternya. Perhatikanlah, apa yang terdapat di dalam buku Imamat 22 ayat 20-22. Segala yang bercacat badannya, janganlah kamu persembahkan, karena persembahan atas namamu itu tidak akan diterima. Dan siapapun yang mempersembahkan korban perdamaian kepada Tuhan, untuk memenuhi nazarnya, atau korban sukarela dari lembu atau kambing domba, maka haruslah tak bercela, agar diterima. Tubuhnya tidak boleh ada cacatnya. Binatang yang buta atau yang patah tulang, atau pincang, atau yang punya borok, yang sakit eksim atau yang berkurap,
Janganlah kamu mempersembahkannya kepada Tuhan. Atau kamu jadikan korban api-apian bagi Tuhan ke atas mezbah. Dengan kata lain, domba-domba itu harus tanpa cela dan tanpa cacat. Sekarang, bagaimana dengan para imam? Apakah imam juga harus tanpa cacat? Tentu saja. Mari bersama saya ke Imamat 21 ayat 17-21. Imamat 21 ayat 17-21. Sekali lagi, para imam di Perjanjian Lama hanya bisa menentukan bahwa mereka tidak memiliki cacat fisik. Tapi hal ini melambangkan bahwa Yesus Kristus tak bercacat secara fisik maupun moral. Dengan kata lain, bayangannya tidak sesempurna kenyataan yang dilambangkan oleh bayangan itu. Mari kita baca Imamat 21 ayat 17-21. Katakanlah kepada Harun, begini, tak seorang pun dari antara keturunanmu, turun-temurun, yang bercacat badannya, boleh datang mempersembahkan santapan Allahnya. Karena setiap orang yang bercacat badannya, tidak boleh datang mendekat. Orang buta, orang timpang, orang yang bercacat mukanya, atau yang salah satu kakinya lebih panjang, orang yang patah kakinya atau tangannya, atau yang bungkuk atau kerdil badannya, atau orang yang cacat matanya, orang yang sakit eksim atau berkurap atau orang dikebiri. Tidak seorang pun dari keturunan Imam Harun yang bercacat badannya, boleh datang untuk mempersembahkan segala korban api-apian Tuhan. Yang bercacat tidak boleh datang untuk mempersembahkan santapan Allahnya. Saya mau tanya, apakah yang dilambangkan oleh domba itu? Domba melambangkan domba yang tak bercela yang dikorbankan dan ditaruh di atas mezbah, yaitu Yesus Kristus. Apa yang dilambangkan imam? Imam juga melambangkan siapa? Imam juga melambangkan Yesus Kristus. Anda bertanya, bagaimana bisa imam dan domba sama-sama melambangkan Yesus Kristus? Jawabannya sangat sederhana. Anda lihat, Alkitab berkata bahwa Yesus Kristus mempersembahkan dirinya. Sistem korban Perjanjian Lama, perlu ada seorang imam mempersembahkan domba korban. Nah, Yesus adalah imam itu dan domba itu, karena Yesus mempersembahkan dirinya. Dan dia tidak bercela. Perhatikan Ibrani 7 ayat 26-27 mengenai hal ini. Ibrani 7 ayat 26-27, dikatakan di sini. Sebab imam besar yang demikianlah yang cocok untuk kita, yaitu yang bagaimana? Yang suci, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa, dan lebih tinggi dari tingkat-tingkat sorga. Sekarang perhatikan, yang tidak perlu setiap harinya seperti para imam besar itu, mempersembahkan korban pertama-tama untuk dosanya sendiri. Setelah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab telah dilakukannya satu kali untuk selamanya, ketika ia, apa? Ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri. Imam yang bagaimanakah Yesus Kristus? Dia adalah imam tanpa cacat. Dan dia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Apakah dia juga domba sempurna? Ya, dia domba yang sempurna. Marilah kita baca bersama 1 Petrus 1 ayat 18-20. Dengarkan, nubuatan-nubuatan ini jauh lebih tepat daripada yang Nostradamus bisa berikan. Tahukah Anda, saya baca sebuah buku yang sangat menarik mengenai kuatren atau sajak 4 baris dari Nostradamus. Dan Anda harus berimajinasi liar untuk mengartikan yang dia hendak sampaikan. Tapi dengan Alkitab, Anda tidak perlu begitu. Alkitab itu tepat dan persis. Alkitab beritahu kita kapan, di mana, bagaimana, dan siapa. Perhatikan 1 Petrus 1 ayat 18-20. Yesus juga adalah domba yang sempurna. Kamu bukan ditebus dengan benda-benda yang fana seperti perak atau emas. Dari hidupmu yang sia-sia yang kamu terima dari tradisi nenek moyangmu. Tetapi kamu telah ditebus dengan darah Kristus yang mahal. Sekarang perhatikan ini. Seperti apa? Seperti seekor domba yang tidak bercela. Dan tidak bercacat. Sesungguhnya dia sudah ditentukan sebelum dunia dijadikan, namun dinyatakan pada akhir masa ini untuk kamu. Apakah Yesus itu imam yang tak bercacat cela? Ya. Apakah Yesus itu domba yang tak bercela? Ya. Yesus persembahkan dirinya sendiri sebagai korban yang sempurna, dan Anda tahu apa yang menarik di sini? Bukan saja Yesus itu seorang imam yang sempurna yang mempersembahkan dirinya sebagai korban yang sempurna. Tapi ketika dia bangkit, dia membawa darahnya sendiri sebagai imam, masuk ke bilik suci dari bait suci. Hal ini menarik. Semuanya ini menunjuk kepada siapa? Kepada Yesus. Perhatikan Ibrani 4 ayat 15. Mengenai kesempurnaan sifat Yesus Kristus. Fakta bahwa dia tidak memiliki cacat moral. Dikatakan, sebab imam besar kita, bukanlah yang tak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Tapi dalam segala hal dicobai sebagaimana kita dicobai. Namun, bagaimana? Namun tak berdosa.
Perhatikan 2 Korintus 5 ayat 21. Alkitab sangat jelas tentang hal ini. 2 Korintus 5 ayat 21 berkata, bahwa Dia, maksudnya yaitu Allah Bapa, menjadikan Dia, maksudnya Yesus, yang tidak mengenal dosa menjadi, apa? Menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah, di dalam Dia. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa, supaya, apa? Supaya kita dibenarkan? Satu lagi ayat, perhatikan Galatia 3 ayat 13. Dikatakan di sini, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Bagaimana Dia melakukannya? Dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ini hanya beberapa nubuatan perjanjian lama yang menunjuk pada pekerjaan Yesus di pelataran. Yesus datang untuk mati bagi dosa kita setelah hidup di perkemahan sebagai domba yang sempurna. Anda lihat, Yesus hidup di perkemahan sebagai domba yang sempurna, lalu Dia pergi ke mezbah dan mati sebagai domba yang sempurna, dan Dia sendiri yang mempersembahkan pengorbanan dirinya. Sekarang, saya perlu menekankan satu hal ini supaya benar-benar jelas. Dan itu adalah, mengenai apa yang dilakukan Yesus di perkemahan dan di pelataran. Dia melakukannya buat setiap manusia yang pernah hidup di planet bumi. Bukan hanya untuk orang-orang suci. Hidupnya dan kematiannya adalah untuk setiap manusia yang pernah menghirup nafas di planet bumi ini. Dengan kata lain, pekerjaan Yesus di perkemahan dan di pelataran adalah pekerjaan yang melibatkan semua manusia. Marilah kita baca beberapa ayat mengenai hal ini. Ibrani 2 ayat 9, dan saya tahu apa yang Anda pikirkan. Anda pikir, berarti setiap orang akan selamat, bukan, Pastor? Tidak. Jadi, itu sebabnya kita harus memahami pelajaran-pelajaran berikutnya mengenai pekerjaan Yesus di bilik suci dalam bait suci. Sekarang, perhatikan Ibrani 2 ayat 9. Tetapi Yesus dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat untuk menjalani penderitaan kematian, dimahkotai kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah Dia bisa mengalami kematian bagi semua orang suci. Bukan. Dikatakan, Ia mengalami maut bagi siapa? Bagi setiap manusia? Yesus mati untuk berapa orang? Untuk semua orang. Perhatikan 1 Timotius 2 ayat 5-6. 1 Timotius 2 ayat 5-6, pemikiran yang sama dinyatakan. Karena Allah itu satu dan pengantara antara Allah dan manusia itu satu, yaitu manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi beberapa orang. Oh, bukan, tidak dikatakan untuk beberapa, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi siapa? Untuk semua manusia, dan kesaksian itu dinyatakan pada waktunya. Perhatikan 1 Yohanes 2 ayat 1-2. Apa yang dilakukan Yesus, Dia lakukan untuk seluruh dunia. Dia hidup untuk seluruh dunia, dan Dia mati bagi seluruh dunia. 1 Yohanes 2 ayat 1-2, anak-anakku. Di sini Dia menulis kepada pengikut-pengikut Yesus, murid-murid Yesus. Anak-anakku, hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus, yang benar. Dan Ia sendiri, yaitu Yesus, yang menjadi pendamai dosa-dosa kita, yaitu semua pengikut Yesus. Tapi sekarang perhatikan, dan bukan untuk dosa kita saja, tapi juga, untuk apa? Untuk dosa seluruh dunia. Oh, Anda kenal ayat ini, karena begitu besar kasih Allah akan Fresno. Dunia, Fresno juga. Karena begitu besar kasih Allah akan, apa, dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Mari saya bacakan pernyataan luar biasa dari Ellen White, buku Desire of Ages, halaman 753. Ellen White menangkap perbedaan yang sangat halus dalam makna ini. Pada Kristuslah, yang jadi pengganti dan penjamin kita, ditimpakan dosa kita semua. Dia diperhitungkan sebagai seorang yang berdosa, supaya Dia bisa menebus kita dari hukuman hukum. Dan sekarang, dengarkan ini. Perasaan berdosa setiap keturunan Adam membebani hatinya dengan berat. Berapa banyak perasaan berdosa? Perasaan berdosa dari setiap keturunan Adam. Anda tahu, ada orang yang bunuh diri karena merasa berdosa, dan depresi oleh perasaan berdosanya. Bayangkan jika harus memikul perasaan berdosa semua manusia dari segala zaman. Penderitaan kita sama sekali tidak ada artinya dibandingkan Yesus. Penderitaan kita adalah nol dibandingkan penderitaannya. Dia melanjutkan, perasaan berdosa setiap keturunan Adam membebani hatinya dengan berat. Murka Tuhan terhadap dosa.
Manifestasi mengerikan dari kemarahannya karena dosa. Memenuhi jiwa anaknya dengan perasaan ngeri. Sepanjang hidupnya, Kristus menyatakan pada dunia berdosa ini, kabar baik dari kemurahan dan kasih pengampunan Allah Bapa. Keselamatan bagi orang-orang yang paling berdosa adalah tema pekabarannya. Tetapi sekarang, dibebani oleh perasaan berdosa yang dipikulnya. Dia tidak bisa melihat wajah Bapa yang berpengampunan. Undurnya wajah Allah dari juru selamat. Di saat penderitaannya yang terberat, menusuk hatinya dengan kesedihan yang tidak bisa sepenuhnya dimengerti oleh manusia. Begitu besarnya kesengsaraannya, sehingga sakit pada jasmaninya nyaris tak terasakan. Pernyataan yang luar biasa. Untuk berapa orangkah Yesus pikul perasaan berdosa itu? Setiap keturunan Adam. Yesus hidup bagi setiap manusia yang pernah hidup di planet bumi, dan dia mati bagi setiap manusia di planet bumi. Hidup dan kematiannya bagi setiap orang. Jadi ada orang yang berkata, berarti setiap orang akan selamat bukan? Ayat apakah yang paling terkenal di dalam Alkitab? Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16 mencakup semua orang. Tetapi ada juga yang tidak termasuk. Menurut ayat yang sama itu, dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal itu. Lalu, apa kelanjutannya? Supaya setiap orang yang percaya dalam dia, artinya yang memiliki iman di dalam dia, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Apakah Allah Bapa memberikan Yesus untuk seluruh dunia ini? Siapa yang mendapat manfaat dari apa yang dilakukan Yesus? Mereka yang percaya padanya. Ayat ini, Yohanes 3 ayat 16, jika dibaca konteksnya. Dia berbicara mengenai ular yang ditinggikan di padang gurun. Marilah kita baca tentang hal itu di Yohanes 3 ayat 14. Saya mau Anda perhatikan sesuatu yang sangat penting. Anda ingat ketika orang Israel dipatuk ular dan mereka sekarat karena terkena racun ular? Apakah cukup hanya dengan meninggikan ular di padang gurun? Tidak. Apa yang harus mereka lakukan? Mereka harus memandang. Secara individu dan secara pribadi, mereka harus memandang ular yang ditinggikan itu di padang gurun. Apakah cukup Yesus mati? Tidak. Kita harus berbuat apa? Kita harus memandangnya dengan iman. Dikatakan di sini, dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Supaya setiap orang yang percaya dalam dia, jangan binasa tapi beroleh hidup yang kekal. Lalu dikatakan di ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang, bagaimana, percaya padanya, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dengarkan baik-baik. Dalam pembahasan berikutnya, kita akan melihat bagaimana Yesus mencurahkan manfaat dari apa yang dilakukannya ketika dia di dunia. Kita akan bahas bagaimana kita memperoleh apa yang Yesus telah lakukan. Bagaimana kehidupannya dan kematiannya menjadi milik kita. Ini tidak otomatis berlaku bagi semua orang. Kita harus mengklaimnya. Ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi, agar bisa memperoleh manfaat dari kehidupannya dan kematiannya. Percaya padanya adalah salah satunya. Sekarang, sudah mengertikah Anda apa yang digambarkan oleh mezbah? Sekarang kita bahas bejana pembasuhan. Bejana pembasuhan menggambarkan kebangkitan Yesus Kristus. Kita ulangi, Yesus menjalani kehidupan yang sempurna di perkemahan. Yesus mati sebagai pengganti kita di mezbah di pelataran. Yesus bangkit di bejana pembasuhan. Dan besok malam kita akan mengetahui bagaimana dia memasuki bilik suci. Untuk jadi perantara di hadapan Bapanya, bagi yang datang kepadanya dengan iman. Tahukah Anda, ada sesuatu yang menarik? Seseorang yang menyentuh mayat dianggap najis karena kematian itu najis. Ketika Yesus mati, dia dianggap apa? Najis. Jadi, apa yang harus dilakukan dengan Yesus? Dia harus diapakan? Dia harus dibasuh. Dan pada kebangkitannya, dia dibasuh di bejana. Nah, coba saya baca suatu ayat yang sangat menarik dari kitab suci. Marilah bersama saya ke Titus 3 ayat 5. Titus 3 ayat 5. Ayat yang sangat penting, dikatakan di sini. Tapi ketika kemurahan dan kasih Tuhan Juru Selamat dinyatakan kepada kita, bukan karena perbuatan benar yang telah kita lakukan, melainkan sesuai kemurahannya kita diselamatkan. Melalui apa?
Kita mencuci dengan apa? Dengan air, betul. Dan apa yang berada di bejana? Air. Dikatakan, melalui pembasuhan kelahiran kembali. Kata ini amat penting. Kelahiran kembali, dan pembaharuan yang bagaimana, yang dikerjakan oleh Roh Kudus, Titus 3 ayat 5. Saya beritahu Anda apa kata Grekanya di sini. Kata Greka yang diterjemahkan, regeneration, kelahiran kembali, adalah kata majemuk yang terdiri dari dua kata Greka. Yang satu adalah, paling, yang artinya, lagi. Dan kata, genesis, yang berarti apa? Memulai. Dengan kata lain kalau digabungkan kata paling dan genesis itu berarti mulai apa? Mulai lagi. Kebanyakan leksikon kamus yang saya cek dari ahli bahasa Alkitab katakan bahwa ini artinya menghidupkan lagi atau kelahiran kembali. Coba saya tanya, di manakah Yesus hidup kembali? Apa artinya hidup kembali? Artinya memberikan apa? Memberikan apa kepada hidup? Apa arti kata regenerate? Artinya, memberi hidup. Tetapi, regenerate itu apa? Memberinya kembali. Saya tanya, kapankah Yesus hidup lagi? Kapankah dia memulai baru lagi setelah kematiannya? Yaitu ketika Yesus dibangkitkan dari kematian. Jadi di ayat ini, bukan saja disebutkan tentang pembasuhannya yang mengacu kepada air di bejana. Mengenai regeneration, kata regeneration berarti mulai lagi atau kelahiran baru dari kematian. Tetapi juga ada pembaharuan oleh Roh Kudus. Mari saya terangkan mengenai kata pembaharuan. Kata itu dalam bahasa Grekanya adalah koinotes. Marilah kita baca ayat lain dari Perjanjian Baru. Pemakaian kata pembaharuan untuk mengetahui pada apakah kata ini mengacu. Sebenarnya digunakan hanya dua ayat lain di Perjanjian Baru. Digunakan dalam Roma 6 ayat 4 dan 7 ayat 6. Kita hanya akan baca Roma 6 ayat 4. Perhatikan, merujuk pada apakah kata pembaharuan ini. Dikatakan, demikianlah kita dikuburkan bersama dengan dia melalui baptisan. Ke dalam apa? Ke dalam kematian? Supaya sebagaimana Kristus telah dibangkitkan. Jadi apa temanya di sini? Temanya adalah kematian dan apa? Kebangkitan. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama dia melalui baptisan dalam kematian. Supaya sebagaimana Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita harus hidup. Bagaimana? Dalam hidup yang baru. Apa yang terjadi dalam baptisan? Apakah kita mati bersama Kristus dalam baptisan? Apa kita dikuburkan bersama Kristus dalam baptisan? Apakah kita bangkit hidup baru dalam baptisan? Tentu saja. Jadi apa artinya di sini kata, yang baru, itu di Titus 3 ayat 5. Pembaharuan oleh Roh Kudus, mengacu kepada apa? Itu mengacu pada kebangkitan. Anda paham maksud saya? Jadi setelah Yesus mati, karena tubuhnya menjadi mayat, maka harus diapakan? Harus dibersihkan. Maka itu dibersihkan di mana? Ketika Yesus bangkit dengan tubuh yang mulia. Dia bangkit di bejana pembasuhan, di sanalah hidupnya diperbarui, di sanalah hidupnya dihidupkan kembali. Dengan kata lain, bejana pembasuhan itu melambangkan kebangkitan Yesus Kristus. Jadi pada dasarnya Yesus hidup di perkemahan bersama kita. Dia hidup sempurna di sana, sebagai imam yang sempurna dan domba yang sempurna. Kemudian dia datang ke mezbah korban, dan dia mempersembahkan dirinya. Dia adalah imam yang bertugas mempersembahkan dirinya sebagai korban. Di bejana pembasuhan, dia dihidupkan kembali. Atau hidupnya diperbarui sebagaimana yang kita baca di Roma 6 ayat 4. Dengan kata lain, dia bangkit dari kematian dengan tubuh yang dimuliakan, tidak bisa binasa. Nah, ini pertanyaan penting yang menjadi dasar pembahasan pelajaran berikutnya yang akan kita pelajari bersama-sama. Menurut pendapat Anda, kemanakah Yesus berikutnya? Tahukah Anda apa yang dipercayai oleh kebanyakan orang Kristen?
Mereka katakan Yesus melompat dari pelataran ke bilik Maha Suci. Pertanyaan saya adalah, apakah antara pelataran dan bilik Maha Suci terdapat bilik suci? Tentu saja. Apakah menurut Anda Yesus melangkahi bilik suci langsung saja ke bilik Maha Suci? Tentu saja tidak. Apakah Yesus punya tugas yang harus dilaksanakannya di bilik suci dalam bait suci? Tentu saja. Ada peranan yang Yesus harus genapinya di mana 7 kaki Dian berada. Ada peranan yang dia harus genapi di meja roti sajian. Ada peranan yang dia harus penuhi di mana terdapat mezbah ukupan. Ketiga perabotan ini mewakili sesuatu yang sangat penting mengenai hubungan antara Kristus dengan umatnya. Jadi, langkah berikutnya, kita temukan Yesus dalam perjalanannya di bait suci kemana? Memasuki bilik suci dari bait suci. Dan pertanyaannya adalah, apakah tujuannya dia masuk ke bilik suci? Anda bertanya kepada orang Kristen masa kini, apa yang Yesus lakukan selama 2000 tahun terakhir? Mereka akan berkata, pertanyaan yang bagus. Bagi kebanyakan orang Kristen, semuanya sudah selesai ketika Yesus mati di atas salib. Itu saja. Tetapi bukan itu saja. Karena Yesus tadinya hidup di perkemahan, dia mati di pelataran. Dia bangkit di bejana pembasuhan. Dia masuk ke bilik suci. Lalu dia ke bilik Maha Suci. Coba saya tanya, apakah Yesus masih punya tugas setelah pekerjaannya di pelataran di planet bumi? Tentu saja. Dan kita akan mempelajari pekerjaannya di bilik suci besok dan juga Jumat malam. Kita akan lihat, bahwa di bilik suci inilah kita bisa mengklaim manfaat dari apa yang telah dilakukan Yesus ketika di dunia. Jadi jangan lewatkan besok malam.